Good morning everyone, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuas Rifa, saya berasal dari Prodi Arsitektur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu Unique Value Propositions, atau yang biasa kita singkat menjadi UVP. Nah, UVP ini dalam bahasa Indonesia memiliki arti sebagai tawaran nilai unik, yang memiliki definisi yaitu sebuah pernyataan yang menjelaskan tentang manfaat spesifik dari sebuah produk ataupun dari sebuah layanan jasa yang membuatnya berbeda dan lebih menarik bagi para konsumen dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Jadi dari definisi ini tentu kita sudah tahu nih manfaat dari UVP tersendiri. UVP itu sendiri adalah untuk membedakan produk-produk kita di dalam sebuah pasar sehingga dapat menarik minat konsumen sesuai dengan nilai yang sudah ditawarkan. Nah, seringkali nih dari calon konsumen muncul pertanyaan seperti apa sih yang lebih baik dari produk ini dibanding dengan produk yang lainnya, atau mengapa sih saya harus membeli produk ini? Nah, jadi UVP ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul dari para konsumen. Jadi seperti contohnya sebagai contoh awal, misalnya ada produk A dan juga produk B. Lalu ada konsumen yang bertanya, mengapa saya harus membeli produk A dibandingkan produk B? Nah, ambillah contoh UVP dari produk A ini adalah harganya yang lebih murah. Jadi tentunya kita bisa menjawab nih pertanyaan konsumen tersebut. Oh, kita harus membeli produk A dibanding produk B karena produk A lebih murah dibanding produk B. Nah, jadi itu adalah sebagai contoh awal apa itu Unique Value Propositions. Selanjutnya, untuk menjelaskan lebih detail tentang Unique Value Propositions, saya akan menjelaskan tentang apa aja sih yang harus kita cari tahu atau apa aja yang harus kita detailkan terkait produk kita sebagai penyedia jasa ataupun penyedia produk. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan detail-detail ini dengan contoh yaitu sebuah startup atau sebuah venture website yang bernama Hydrafter, di mana Hydrafter ini merupakan sebuah website yang sebagai space atau sebagai tempat untuk terhubungnya para calon klien yang membutuhkan jasa arsitektur dan juga para drafter yang menyediakan jasa layanan arsitektur. Nah, jadi tentunya kita semua tahu nih website yang berhubungan dengan drafter dan juga calon klien di bidang arsitektur tentunya pasti udah banyak nih, sehingga Hydrafter ini pastinya memiliki pesaing-pesaing. Nah, jadi inilah yang harus dilakukan oleh Hydrafter ini, yaitu untuk menemukan Unique Value Propositions-nya. Yang pertama yaitu manfaat unik. Nah, jadi sebagai contohnya, manfaat unik dari Hydrafter ini yaitu dapat menghubungkan antara calon klien dan juga para drafter sehingga dapat terhubung nih, walaupun memiliki relasi yang dikit, tapi bisa menemukan calon klien yang bisa berasal dari mana saja, tidak hanya dari kenalan terdekat, seperti itu. Selanjutnya adalah masalah yang dipecahkan. Jadi, untuk menemukan Unique Value Propositions dari sebuah produk atau dari sebuah layanan jasa, tentunya kita sudah tahu dulu, kita sudah harus paham apakah produk kita atau apakah layanan jasa kita itu dapat memberikan sebuah solusi dari sebuah masalah. Nah, sebagai contohnya yang Hydrafter, di mana Hydrafter memberikan solusi untuk permasalahan tentang kurangnya relasi para drafter atau sulitnya mencari target pasar untuk para drafter. Seperti itu. Lalu ada target audience. Target audience tentunya harus sangat diketahui. Mengapa? Agar Unique Value Propositions dapat sesuai dengan target pasar yang sudah ditentukan dari awal. Selanjutnya yaitu perbedaan dari kompetitor. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perbedaan dari kompetitor dapat terdiri dari seperti harga lebih murah atau dapat dari fitur yang lebih inovatif, seperti itu. Nah, untuk sebagai contoh nih yang dari Hydrafter tadi, jadi Hydrafter ini memiliki harga yang lebih murah daripada pesaing-pesaingnya dan juga memiliki tampilan website yang lebih menarik dan lebih mudah digunakan dari segala umur ataupun dari segala kalangan yang nantinya akan mengakses website Hydrafter ini, seperti itu. Jadi perbedaan itu dapat menjadi Unique Value Propositions untuk Hydrafter ini sendiri. Nah, selanjutnya yaitu tentunya harus memiliki bukti nih dari manfaat spesifik yang tadi sudah ditawarkan. Nah, bukti-bukti ini itu dapat dihadirkan dalam bentuk seperti contohnya video testimoni ataupun dalam bentuk fitur rating. Jadi,
dari hal-hal tersebut yang tadi sudah saya jelaskan, itu tentunya harus diketahui dari awal dan tentu harus dimiliki oleh sebuah produk ataupun layanan jasa, sehingga sebuah produk dan layanan jasa dapat memiliki unique value proposition, sehingga nantinya ketika sudah masuk pasar, kita dapat mengetahui nih apa sih yang menyebabkan produk kita itu lebih baik dibandingkan pesaing-pesaing kita. Dan begitupun konsumen bisa mengetahui apa yang membedakan produk kita dengan produk pesaing-pesaing lainnya, sehingga para konsumen nantinya akan memilih produk kita dibandingkan produk ataupun jasa layanan pesaing-pesaing yang tentunya ada di sekitar kita seperti itu. Jadi berikutlah penjelasan tentang unique value propositions. Semoga dapat dimengerti oleh kalian semua ya. Terima kasih.